Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya ingin membuat roti sisir jadul, dan ini bahan-bahannya sudah saya tulis, dan bila kalian belum sempat mencatatnya bisa dilihat di kotak deskripsi ya di bawah video. Roti ini sangat lembut banget dan caranya gampang banget. Langsung saja ke cara pertama. Di sini saya akan membuat waterworks atau tangcong. Ada 14 sendok makan air dan 2 sendok makan tepung terigu. Larutkan kedua bahan ini terlebih dahulu ya. Nah, setelah larut seperti ini, baru nyalakan kompornya dan gunakan api cenderung kecil sambil diaduk-aduk. Masak hingga tangcong ini berubah menjadi seperti bubur sumsum atau berubah elastis seperti ini. Setelah itu bisa dimatikan apinya. Dan tangcong inilah yang membuat adonan roti empuk dan lembut dan tidak mudah kering. Setelah itu saya akan tutup dan tunggu hingga hangat-hangat kuku. Kemudian langkah berikutnya, di sini ada 300 gram terigu cakra, 1 saset susu denkau atau bisa diganti dengan merek susu bubuk lainnya. Kemudian ayak terigu dan susunya ini hingga habis. Tujuannya saat dioleni nanti tepung tidak bergerindil. Kemudian tambahkan 1 sendok makan ragi instan, setengah sendok teh SP, bila tidak suka bisa di skip. 40 gram gula pasir, bisa juga diganti dengan gula halus. 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Ini margarin 50 gram yang sudah dilelehkan dan didinginkan. Dan terakhir ini adalah adonan waterworks tadi atau tangcong yang sudah hangat-hangat kuku. Tambahkan 100 gram air hangat. Kemudian gunakan spatula, aduk adonan ini hingga menyatu rata. Nah, bila sudah menyatu rata seperti ini ya guys, kemudian tutup menggunakan kain bersih dan lembab, atau bisa menggunakan tutup panci seperti di dalam video ini. Kemudian tunggu hingga 30 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Selagi menunggu adonannya mengembang, di sini saya akan membuat bahan olesan. Saya menggunakan 1/4 bungkus Blue Band. Kemudian ditambah dengan 3 sendok makan gula pasir. Kalau kalian suka manis, bisa ditambah 1 sendok makan gula halus. Dan ada 1 saset kental manis. Untuk olesan ini ya guys, bila kalian tidak suka warnanya pucat, bisa ditambahkan warna kuning tua sedikit saja. Kemudian aduk semua bahan ini hingga menyatu rata. Bila sudah menyatu rata, sisihkan. Ini adonan tadi yang sudah mengembang. Seperti ini hasilnya. Setelah itu saya akan pindahkan dari wadah, taburi alasnya dengan sedikit tepung ya agar tidak lengket. Kemudian keluarkan adonannya. Lalu oleni adonan ini hingga kalis. Saya mengoleninya dengan tangan yang sudah dicuci bersih terlebih dahulu dan ditaburi dengan sedikit tepung agar tidak lengket ya tangannya. Kemudian oleni adonan ini hingga kalis.
Lama mengoleninya saya hanya gunakan waktu 10 menit saja. Bila kalian ingin hasilnya lebih lembut, bisa dioleni lebih lama lagi. Dan setelah kalis seperti ini, saya bulatkan adonan. Kemudian saya bagi masing-masing adonan seberat 30 gram. Bila kalian suka teksturnya tebal dan lebar, bisa diperbanyak ya. Bisa 35 hingga 40 gram. Setelah itu, bulatkan adonan dan pipihkan menggunakan rolling pin. Dan untuk memipihkannya, bagian ujungnya saya sengaja dibuat tebal agar tekstur rotinya tebal di tengah gitu. Kemudian pilin memanjang. Untuk panjangnya di sini saya buat 15 cm. Dan untuk memilin di bagian tengah saya biarkan tebal ya guys. Lakukan hingga adonan habis. Setelah itu tata dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan tepung agar tidak lengket, dan tutup dengan kain hingga mengembang kembali seperti ini. 10 menit saja sudah cukup. Setelah itu olesi dengan kuning telur yang dikocok lepas dan ditambah dengan 1 sendok makan susu UHT. Dan untuk lama memanggang roti ini saya gunakan waktu kurang lebih 25 menit dalam oven tangkring yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Atau kalian bisa menyesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini hasilnya setelah 25 menit dipanggang. Hasilnya cantik bukan? Untuk mempercantik warnanya, di sini saya akan mengolesi dengan margarin yang sudah dilelehkan agar kelihatan mengkilap. Oke, kemudian saya akan keluarkan dari wadah. Dan inilah hasilnya, atas bawah matang sempurna, warnanya cantik. Ambil satu persatu rotinya, kemudian semua roti ini diolesi dengan bahan olesan tadi. Dan roti sisir ini bisa dinikmati dengan teh atau kopi sebagai pelengkapnya. Hasilnya sangat lembut dan sangat enak. Sangat mudah cara pembuatannya dan gampang dipraktekkan. Selamat mencoba, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.